Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sigit Setiawadi ya. Saya akan memulai dengan materi yang pertama dalam pelatihan networking secara online ini ya. Materi pertama adalah judulnya terjebak di proses. Nah, sebagai disclaimer Bapak Ibu, materi-materi yang akan disampaikan ini saya buat khusus untuk melatih kita menjalankan bisnis network marketing. Nah, dalam menjalankan bisnis network marketing itu 95% keberhasilan kita tergantung pada sikap dan hanya 5% yang teknis gitu ya. Nah, teknis yang utama sebetulnya cuma satu, yaitu people skill, yaitu bagaimana kita berhubungan dengan orang lain gitu ya. Nah, jadi nanti materi-materi di pelatihan online ini lebih ke membangun sikap kita ya sebagai modal utama keberhasilan menjalankan bisnis Anda. Materi pelatihannya ada 9 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah terjebak di proses, yang kedua membangun aset, ketiga skill with people, marketing revolution, yang kelima dream building, keenam leadership skill, ketujuh hukum-hukum alam, yang kedelapan mindset stoik atau stoikisme, dan yang 9 personality plus. Oke, saya akan bawakan yang pertama itu ya, yaitu terjebak di proses. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui dahulu ya, siapa sih kita ini sebenarnya? Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah sesuatu yang luar biasa gitu loh ya. Jadi kita itu sebetulnya Bapak Ibu ciptaan Tuhan yang paling sempurna, menang bersaing dengan 200 juta sel sperma yang lain. Hanya kita yang berhasil membuahi sel telur dari ibu kita gitu ya. Jadi laki-laki normal itu mengeluarkan sperma sekitar 200 juta. Kalau di bawah 20 juta per ejakulasi itu berarti dia tidak subur gitu ya. Jadi fakta bahwa kita ada berarti bapak kita subur. Nah, kemudian dalam 1 tahun pertama kita menjalani hidup dengan sangat sempurna ya. Bisa berhasil tengkurap, berhasil duduk, berhasil merangkak, berhasil berdiri, berjalan ya. Kita meskipun jatuh bangun dalam percobaannya, kita tidak putus asa. Kemudian kita tidak terus mengatakan, "Iya, kalau ibu bisa karena badannya besar, aku tidak bisa tengkurap" gitu ya. Setelah mungkin mencoba 2-3 kali tengkurap gagal ya. Fakta bahwa Anda melihat video ini berarti Anda sudah berhasil mengatasi itu. Kemudian setelah besar Anda masuk dalam proses 3 langkah ini, yaitu sekolah atau belajar ya, bekerja untuk mendapatkan hasil. Nah, cuman problemnya dari 3 fase yang seharusnya kita tempuh, kita sebetulnya hanya menempuh 2 fase, yaitu sekolah dan bekerja. Sedangkan hasilnya tidak pernah kita pikirkan, gitu ya. Jadi kita sekolah, kemudian bekerja. Setelah bekerja berapa lama hasilnya kurang bagus, kita sekolah lagi, gitu ya. Sekolah lagi, seperti saya spesialisasi, ada yang mengambil S2, S3, ada yang kursus ini, kursus itu, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian bekerja lagi dengan level yang lebih tinggi, tapi lama-lama hasilnya kurang lagi, kita sekolah lagi, terus saja bolak-balik di situ Bapak Ibu ya. Sepertinya ada tembok tebal ke arah hasil, karena memang tidak pernah dipikirkan hasilnya itu gitu ya. Jadi terjebak di situ saja. Nah, jadi kehidupan kita ini terjebak di proses Bapak Ibu, tidak mendapatkan hasil sampai kapan? Ya sampai mati, sampai nggak kuat gitu ya. Pensiun dari pegawai negeri, pensiun dari BUMN dan lain-lain. Nah, kursus memelihara kambing, kursus memelihara lele, kursus UMKM dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, mana sih yang lebih penting sebetulnya, proses atau hasil? Ya, seharusnya saya tidak usah tanya ya. Proses itu artinya sekolah dan bekerja, hasil itu artinya penghasilan kita, kemudian rumah, kendaraan, tabungan, ya, gaya hidup, kesehatan, ibadah, dan membantu orang lain. Ya. Nah, harusnya ya hasil ya lebih penting ya. Man sayangnya kita hanya berputar-putar di sekolah dan bekerja, dan hasil sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Nah, akibat dari itu semua maka ada 3 kondisi keuangan gitu ya.
95% orang terjebak dalam kondisi 1 dan 2 ya. Kondisi 1 adalah sudah bekerja keras bertahun-tahun, penghasilannya segitu-gitu saja, yaitu miskin tipe 1. Kondisi yang kedua adalah sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu aja, itu miskin tipe 2 atau kelas menengah. Seperti saya dulu waktu masih menjadi dokter kandungan. Nah, kondisi keuangan yang ketiga yaitu kaya atau makmur, itu kalau penghasilannya dari aset yang kita miliki gitu ya. Itu definisi keuangan ya. Jadi kaya atau makmur bukan dilihat dari berapa sih penghasilan kita, bagaimana kehidupan kita, tapi dilihat dari mana penghasilan kita. Kalau hanya dari bekerja, itu tidak bisa disebut kaya atau makmur. Nah, Robert Kiyosaki mengatakan Anda di 1, 2 atau 3. Nah, kalau seperti itu saya sarankan yang di 1 dan 2 pindah ke nomor 3. Nah, penyebab kaya dan miskin itu ada bukunya gitu ya. Dalam buku The Science of Getting Rich yang diterbitkan tahun 1911 oleh Wallace W. Wattles, dan satunya lagi Think and Grow Rich atau Berpikir dan Menjadi Kaya oleh Napoleon Hill, itu terbit tahun 37. Jadi jauh sebelum kita merdeka di Amerika itu sudah ada buku-buku yang menuntut seseorang untuk bisa menjadi kaya. Dan di situ dikatakan bahwa orang kaya atau miskin itu dimulai dari pikirannya gitu ya. Nah, kalau dimaksudkan pikiran, maka kita punya dua macam pikiran, yaitu pikiran sadar itu 5-10%, pikiran bawah sadar itu 90-95%. Jadi kalau kita menyatakan pikirannya, sebetulnya yang dimaksud adalah pikiran bawah sadar kita. Ya. Nah, pikiran bawah sadar itu apa? Dr. Bruce Lipton mengatakan ya 95% anak lahir di lingkungan keluarga biasa. Dan itu akan mendapatkan mental block keuangan gitu ya. Nah, 5% anak lahir di lingkungan kaya. Dia hidup nyaman, uang datang terus, itu yang ada di pikirannya. Jadi mental block keuangan pada 95% anak itu terjadi karena adanya perasaan benci benci uang gitu ya. Seperti Bapak Ibu ketahui ya, bagi anak-anak ya, wujud cinta orang tua itu terwujudkan dalam bentuk waktu. Berapa banyak waktu yang disediakan orang tua untuk dia ketika dia ingin bermain, ketika pulang dari sekolah tidak menjumpai orang tuanya, dan seterusnya. Dan semua alasan dari orang tua tidak bisa menyertai dia, tidak bisa bermain dengan dia adalah karena bekerja mencari uang. Jadi uang itu adalah pesaing bagi anak-anak itu. Kemudian anak-anak juga mendapatkan masukan-masukan yang negatif tentang uang dan kaya ya. Uang tidak dibawa mati, uang menyebabkan masalah, uang memecah keluarga ya. Orang kaya itu pelit, orang kaya itu dihisap lebih lama, dan sebagainya dan sebagainya. Itu memunculkan perasaan benci uang. Nah, ditambah lagi begitu kita agak besar sedikit sudah diprogram untuk bekerja mencari uang ya, sekolah yang tinggi, bekerja mencari uang, dan nilai-nilai yang dimunculkan, nilai yang bagus adalah nilai bekerja keras. Begitu ada anak malas-malesan, main gaple dan lain-lain, itu disepelekan. Nah, dua hal ini ya, perasaan benci uang dan diprogram bekerja mencari uang, itulah yang menyebabkan uang nyaris tidak bisa masuk ke kehidupan kita dengan bebas gitu ya. Nah, jadi dengan adanya mental block keuangan tadi ya, 95% anak memiliki mental block, sekolah setinggi mungkin, bekerja mencari uang sebanyak mungkin, dan akhirnya hidup di atas kemampuan keuangannya. Akhirnya apa? Miskin tipe 1 atau miskin tipe 2. Sedangkan 5% anak itu tidak memiliki mental block. Akhirnya bekerja membangun aset sedini mungkin. Dia mau menunda kenyamanan dan hidup di bawah kemampuan keuangannya. Ya. Dan itulah yang akan menjadi kaya. Sekarang bagaimana cara melepaskan diri dari jebakan proses itu? Kalau dahulu dengan merantau secara fisik dan kemudian masuk ke lingkungan kaya, gitu ya. Kalau sekarang ya mencari mentor, merantau secara mental dengan masuk grup bimbingan yang ada mentor. Dua-duanya tidak nyaman ya, karena kita harus keluar dari zona nyaman kita. Jadi langkah yang pertama, kita perlu menetralkan benci uang, gitu ya, yaitu memiliki impian ya,
melakukan dream building, hipnoterapi, ATBS, audioterapi bawah sadar, melakukan EFT, SEF untuk membersihkan mental block keuangan ya. Ini semua nanti akan diajarkan dalam sebuah sesi yang namanya mind healing. Ada yang secara singkat workshop, ada yang secara beberapa hari di Batu sini mind healing bootcamp gitu ya, untuk membersihkan mental block keuangan kita. Nah, cara yang paling mudah adalah membuat uang-uangan. Ini paling mudah dan murah gitu ya. Kemudian langkah yang kedua, jadi langkah tadi itu langkah satu masih menetralkan benci uang. Langkah yang kedua kita perlu membangun aset ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu cara yang paling mudah menghilangkan mental block ya, kita menyimpan uang-uangan ya di tempat tidur ya, di meja kerja dan sebagainya. Itu di meja kerja saya ada belasan miliar uang-uangan. Nah, di grup bimbingan yang kita adakan juga sudah banyak teman-teman yang menyediakan uang-uangan, bahkan anak-anaknya dibiarkan bermain-main dengan uang-uangan itu dan sebagainya. Sekarang membangun aset ya. Aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Jenis aset yaitu benda, yaitu properti, ternak, saham, royalti, deposito dan lain-lain. Sedangkan orang atau manusia itu bisnis besar, konglomerat, korporasi, waralaba, networking, itu asetnya orang. Jadi asetnya ada yang benda, ada yang orang. Nah, mana yang lain-lain ya, dan ini nanti akan ada di dalam video membangun aset ya, video yang berikutnya gitu. Oke Bapak Ibu, sebagai penutup ya, Bapak Ibu jangan mencoba untuk membangun bisnis, jangan mencoba membangun aset atau mencari pekerjaan yang lebih menghasilkan sebelum menghilangkan mental block keuangan ya, dengan cara itu tadi, mulai membuat uang-uangan, membersihkan pikiran-pikiran mental block kita dengan SEF gitu ya, mendengarkan audioterapi bawah sadar yang sudah semuanya kita siapkan. Nah, jadi tadi ya cara termudah menyediakan uang-uangan, simpan beberapa miliar di kamar dan bawa beberapa juta di dompet ya, di kantong, di tas. Teman ya, tolong itu dijepret aja supaya Anda terhindari untuk Anda membelanjakan itu di luar gitu ya, nanti ditangkap polisi ya. Nah, ya. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti kita akan berlanjut di materi yang kedua, yaitu materi membangun aset. Terima kasih, saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.